Berita di majalah Tempo tentang rencana bagi-bagi jatah menteri di kabinet Pak Prabowo sungguh mengkonfirmasi praktek politik tidak sehat yang sedang terjadi sekarang ini di pemerintahan Pak Jokowi. Dan juga praktek politik serta hukum yang mungkin bisa dibilang mengerikan bagi masa depan bangsa kita. Berita yang diungkap oleh majalah Tempo ini dengan narasumber 2 orang di tim kampanye nasional Prabowo Gibran benar-benar harus kita perhatikan, catat dan juga harus ditanggapi dengan keras. Jadi menurut berita di majalah Tempo ini, Pak Jokowi memang ikut cawe-cawe dalam pembentukan kabinet Pak Prabowo. Pak Jokowi ikut minta jatah menteri. Ya, Pak Jokowi ikut minta jatah menteri di kabinet mendatang. Dan, nah ini yang perlu kita catat dan simak bersama. Pak Jokowi kabarnya minta jatah untuk menentukan nama Kapolri dan juga nama Jaksa Agung. Catat ini ya, Kapolri dan Jaksa Agung. Ya, ini 2 jabatan terpenting dalam penegakan hukum di negara kita. Keinginan Pak Jokowi untuk mengisi jabatan Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan Agung dengan orang-orangnya, dengan orang-orang kepercayaannya, memunculkan tanda tanya besar. Ini sangat berbahaya dan sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Pak Prabowo. Jabatan Kapolri dan Jaksa Agung, 2 ujung tombak penegakan hukum di negara kita, itu sepatutnya diisi oleh orang-orang yang benar-benar profesional dan tidak tunduk pada kepentingan politik. Sudah sepatutnya Pak Prabowo memilih Kapolri dan Jaksa Agung yang semata-mata akan menegakkan hukum demi keadilan. Dan bukannya tunduk pada arahan dan kepentingan siapapun, termasuk arahan dan kepentingan dari Pak Jokowi. Seorang Kapolri dan Jaksa Agung tidak boleh tebang pilih terhadap kasus-kasus yang hendak diusut dan dibawa ke pengadilan. Seorang Kapolri dan Jaksa Agung harus independen, tidak bisa diintervensi oleh seorang presiden sekalipun, apalagi seorang mantan presiden. Makanya, sekali lagi, perlu kita suarakan dan tegaskan agar Pak Prabowo menolak keinginan Pak Jokowi tersebut. Pak Prabowo harus tegas menolak keinginan Pak Jokowi untuk cawe-cawe dalam menentukan nama Kapolri dan nama Jaksa Agung di kabinet pemerintahannya. Ya, sahabat AJ Channel semua, pagi hari ini saya mendapatkan tulisan yang luar biasa menarik dari sahabat saya, sekaligus guru saya, senior saya, Bapak Dr. Mehmet Hakim. Dan ini perlu saya sampaikan kepada sahabat AJ semua sebagai sebuah pengayaan, ya, sebagai sebuah pendidikan politik buat kita semua. Jadi saya akan coba bacakan saja isi tulisannya. Right or Wrong is My Country. Judul itu diucapkan oleh Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris semasa Perang Dunia Kedua. Ini merupakan semboyan nasionalisme yang dipegang hingga kini. Semboyan yang berarti benar atau salah adalah negaraku. Saya hanya mengabdi pada negaraku saja. Itu sih semboyan dan sikap yang dipegang pemimpin Inggris. Pemimpin memiliki pemahaman bahwa ia harus memimpin berdasarkan pengangkatan. Dalam artian, suka atau tidak suka bawahannya, ia tetap menjadi orang yang memimpin suatu jabatan. Makna pemimpin adalah ia memimpin berdasarkan pengakuan oleh bawahan, dalam artian memang yang pantas memimpin. Nah, presiden itu merupakan pemimpin yang dipilih oleh sebagian rakyat, tapi berkuasa seolah-olah untuk seluruh rakyat. Menteri juga sama seperti itu. Ditunjuk untuk mengurusi bidang tertentu sesuai kemauan presiden. Kalau DPR bagaimana? Itu berbeda tentunya. Disebut yang mulia. Karena kedudukannya mulia sekali sebagai pilihan rakyat. Dalam tanda kurung, boleh beli suara. Harusnya yang dipilih rakyat itu harusnya berpikir dan bertindak atas nama rakyat. Tapi kenyataannya bertindak dan berpikir atas nama partai. Begitu bukan? Lebih tepatnya sebenarnya disebut yang munafik. Karena perilakunya. Bahkan dalam kasus tertentu justru membela yang menyakiti rakyat. Dalam bahasa kasarnya, manusia seperti ini disebut sebagai pengkhianat.
melanggar amanah yang diberikan oleh rakyatnya. Tidak semua memang, hanya bisa disebut mayoritas. DPD lain lagi, anggota DPD mewakili daerah. Jumlah pemilihnya jauh lebih besar dibandingkan para DPR. Kalaupun ada anggota partai di sini, sama sekali tidak mewakili partai. Sikap anggota DPD lebih luas. Makanya kadang-kadang sejalan dengan keinginan presiden, kadang-kadang juga sejalan dengan keinginan rakyat. Yang maksudnya tentu berbeda dengan keinginan presiden. Bagaimana dengan MPR baru ini? Anggota MPR adalah anggota DPR plus DPD. Jadi suaranya bermuara ke partai juga. Karena jumlah anggota DPR yang paling dominan. Itulah sebabnya kita perlu MPR yang sesuai dengan UUD 45 yang jumlahnya utusan golongan, utusan daerah, dan partai itu seimbang. Sehingga kedaulatan dipegang oleh rakyat, bukan oleh partai. Bagaimana sikap pemimpin negara Indonesia? Tampaknya mereka memegang moto right or wrong is for China. Mengerikan sekali, bukan? Lihat saja proyek IKN, reklamasi, kereta api cepat Bandung Jakarta, investor bebas pajak, Omnibus Law, Perpu Cipta Kerja, Second Home Based Policy, turnkey, proyek pembangunan bandara di kota-kota kecil, kebijakan KTP, dan lain sebagainya. Semuanya terlihat seolah menyediakan penduduk dan tentara RRC datang dan pindah ke Indonesia. Selain itu, jika ada masalah seperti di Morowali, TKA Cina dibela habis-habisan. TKA lokal dibantai begitu rupa. Selain itu, TKA dan investor Cina yang bebas pajak ini menjadi arogan. Apalagi polisi dan TNI ikut membela Cina. Rakyat Indonesia ini siapa yang bela? Nah, dari uraian di atas, apa yang bisa kita banggakan dari pemimpin kita? Yang jelas, Cina dalam berdagang tidak mengenal etika, suap, tekan, ancam, bunuh, itu merupakan cara mereka. Mereka tidak mengenal agama. Jadi tidak takut pada Allah. Para petinggi kita yang sudah kena perangkap, sulit bisa keluar lagi dari lingkaran tersebut. Sangat berbeda dengan sikap dagang kaum pribumi yang memiliki etika yang baik dan takut pada Allah. Artinya, pemimpin negara kita memang positif, menghamba pada RRC dan menekan rakyat jelata. Pimpinan seperti ini tidak pantas disebut sebagai pimpinan Indonesia. Mengarah ke sana. Bos partai cuman mau selamat sendiri. Inilah negeri para penjilat dan pendusta. Ngeri nih Pak Budi. Denny Suryadi, kalau sudah tidak takut dengan Tuhan akan sulit untuk melihat keadaan rakyat. Ya, begitu ya. Anindya Muller, semoga semua gerombolan yang berkhianat dengan bangsa ini disapu azab tahun 2003-2024. Ngeri kali. Bebas channel, Cak Nun ada benarnya. Ya, Cak Nun banyak benarnya. Kalau versi saya begitu. Jadi, sahabat aja channel semua, tentu apa yang kita sampaikan di sini, apa yang kita suarakan, kita gemakan suara hati dan pikiran rakyat jelata, termasuk yang Pak Dr. Mehmet Hakim tadi sampaikan lewat tulisan yang begitu keren, luar biasa, itu akan memicu kita untuk memahami secara lebih mendasar, lebih mendalam apa sejatinya persoalan bangsa ini. Dan tulisan ini luar biasa menusuk ke jantung persoalan bangsa ini. Jadi saya kira kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh putus asa. Ini bagian dari jihad konstitusi kita. Ini bagian dari upaya-upaya kita memperbaiki bangsa ini. Tanpa ada tendensi kebencian pada 1-2 orang. Kita sayang pada negeri ini. Kita sayang pada institusi ini. Presiden, DPR, MPR, polisi, TNI, hakim, pengadilan, dan seterusnya. Kita sayang. Karena bentuk kesayangan itulah kita sampaikan kritik-kritik ini sebagai obat untuk perbaikan mereka-mereka. Semoga bisa disikapi dengan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.